Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk perkuliahan elektronika digital. Bahasan kali ini adalah tentang rangkaian kombinasional. Jadi setelah kita sudah mengetahui dasar-dasar dari gerbang logika AND, OR, NOT, XOR, XNOR. Nah, maka kita kali ini akan contohkan bagaimana logika dasar tersebut bisa digunakan untuk penyelesaian dari permasalahan sehari-hari di sekitar kita. Nah, ini nanti lebih fokus kita akan terangkan bagaimana penyelesaian tadi dengan cara yang disebut dengan logika untuk rangkaian sum of product dan product of sum. Jadi ada dua cara penyelesaian di sini. Untuk rangkaian logikanya bisa kita fokuskan kepada sum of product, atau di sini dikatakan, biasanya saya pakai laser biar bisa sum of product. Nah, ini lasernya. Nah, sum of product, kemudian product of sum, ya, kebalikannya. Lanjut. Nah, contoh kasus yang nyata di sini misalkan saya deskripsikan sebagai berikut. Jadi suatu PT Tenosen ya menerapkan sistem keamanan untuk membuka brankas penyimpan uang dengan sistem 3 kunci. Ya. Kemudian pintu brankas dapat dibuka minimal ada 2 orang yang membuka kunci. Jadi kunci dipegang oleh 3 orang, yaitu direktur A, manajer keuangan B, kemudian manajer perencanaan C. Pintu berangkas tidak akan terbuka jika hanya 1 orang yang memasukkan kunci. Nah, bagaimana kita mendesain controller pengendali untuk sistem buka tutup berangkas ini? Jadi minimal yang membuka itu adalah 2 orang. Jadi bisa gabungan antara A dan B, antara A dan C, atau B dan C, ya. Nah, jadi kalau hanya 1 orang saja, A saja, B saja, atau C saja, maka tidak akan terbuka. Nah, ini adalah nanti kita akan implementasikan dengan cara perancangan kaidah SOP, sum of product. Ya, berikutnya. Nah, dari sini dengan menerapkan sistem digital, maka permasalahan yang sudah ada tadi itu kita bawa ke dalam ranah untuk proses perancangan. Pertama kita tentukan input masukannya. Yang kedua adalah kita tentukan output luarannya. Nah, kita tahu masukannya kan tadi ada 3 orang, ya, A, B, dan C. Kemudian kalau si A memasukkan kunci, dan kunci ini pasti kunci yang benar, ya, yang resmi, maka dia bisa menggunakan, artinya logikanya adalah 1. Kemudian kalau tidak ada kunci atau kuncinya salah, berarti berlogika 0. Nah, sekarang untuk luarannya atau output. Jadi output tadi dari sistem yang sudah dideskripsikan berarti adalah untuk proses membuka pintu brankas. Keadaan atau state dari pintu brankas terbuka itu logikanya adalah 1. Jadi nanti bisa terbuka kalau logikanya adalah 1. Atau 1 ini mewakili pintu brankas terbuka. Kemudian kalau pintu brankas tertutup dan tidak mau membuka, ya, tertutup, berarti logikanya adalah 0. Jadi sekali lagi kita deskripsikan input, output. Inputnya apa saja? Yaitu ada 3 orang. Keadaan input seperti apa? Keadaan input nanti kalau ada kunci masuk berarti logika 1.
dan sebaliknya. Jadi kalau tidak ada kunci masuk dan tidak pas ya berarti 0. Dan output di sini outputnya cuma keadaan ya. Outputnya adalah pintu berangkas dan keadaannya hanya ada 2, terbuka atau tertutup. Nah, dari sini sudah jelas ya deskripsi ini kita olah dari permasalahan yang ini ya tadi. Nah, ini ya. Ya, berikutnya kaidah sum of product itu adalah kaidah dalam perancangan sistem logika, sistem elektronika digital, yaitu bisa dikatakan bahwa rumusannya atau logikanya F sebagai output ya, itu adalah proses logika N, kemudian ditambah proses logika N, kemudian ditambah proses logika N, dan seterusnya. Jadi ini proses logika N, ini plus berarti adalah OR ya. Jadi logika N, OR, logika N, OR, dan seterusnya. Kemudian nanti fokusnya yaitu kita lihat dari output yang berlogika 1. Kemudian untuk dalam suatu nanti ada tabel kebenaran, kalau ada variabel yang berlogika 0 berarti harus kita beri tanda not di atasnya. Nah, langsung saja kita masuk ke tabel kebenaran. Jadi tabel kebenaran, tabel 1 ini adalah tabel yang diterjemahkan dari sistem atau permasalahan yang sudah kita utarakan di sebelumnya ini, di sini ya. Yang ini. Ya. Jadi kita masukkan ke dalam tabel kebenaran. Jadi di sini warna kuning ini menunjukkan bahwa ada 2 orang, yaitu B dan C. Minimal 2 orang ya. Kemudian ini A dan C. A dan B. Kemudian ketiganya A, B, C. Ya, yang kali yang 0 ini berarti tidak ada kunci atau ada kunci tapi salah ya, 0 semua. Ini 001 dan seterusnya. Sehingga kalau ada 3 input berarti kombinasi yang mungkin terjadi adalah 2 pangkat 3. Berarti ada 8 keadaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan di sini outputnya adalah output yang sesuai dengan tadi, yang dari sistem yang dibuat tadi itu atau yang diinginkan. Jadi misalkan di sini manajer atau seorang B dan C yang memasukkan kunci, ya ini berarti nanti bisa berangkasnya terbuka. Ini berangkasnya terbuka, terbuka, tertutup. Kalau 0 berarti ini berangkasnya tertutup ya, tidak bisa dibuka. Ya, dari sini jelas ya. Jadi kalau SOP itu kita fokusnya yang outputnya 1. Ini kan yang beroutput 1 ini kan yang ini baris ini kuning, 3 kuning di bawahnya ini ya, outputnya 1. Nah kemudian sesuai dengan SOP yang 0 ini variabelnya berarti ini di atasnya dikasih 0 dan ini semuanya di N kan ya, di N kan N, nanti ditambah N di sini, ditambah N yang di sini, ditambah N yang di sini. Kita akan coba lihat di slide berikutnya. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini yang di sini sih. Jadi ya, baris yang kuning ini kan outputnya 1. Berarti untuk sistem SOP ini pertama adalah anode B, C ya. Anode B, C. Kemudian ditambah dengan A, B not C. Kenapa ini B-nya jadi B not? Karena ini yang B di sini 0 ya, logikanya 0. Sehingga di sini harus di atasnya dikasih tanda not ya.
Kemudian yang berikutnya yaitu yang di bawahnya A, B, C not. Ini A, B, C not. Kemudian di sini yang terakhir adalah plus A, B, C ya. A, B, C. Nah, sekali lagi, jadi untuk SOP itu berarti kita fokusnya ke output yang logikanya 1. Kemudian kita susun elemen masing-masing penyusun logika ini yang dari variabel ini, variabel ini, variabel ini, variabel ini. Jadi ada 4 kelompok variabel, 1, 2, 3, 4 dengan masing-masing logikanya seperti ini. Ini ada tanda not karena ini 0. Kemudian ini B ada tanda not karena di sini B di sini 0. Kemudian C di sini ada not karena C yang di sini adalah 0 ya. Ya, berikutnya dari logika yang sudah kita buat ini yang kita dapat, kemudian kita buat dalam bentuk rangkaian logika. Jadi di sini kita mudahnya buat suatu garis untuk jalur atau bus ya untuk masukkan A, B, dan C. Kemudian masing-masing A dan B dan C ini kita beri not ya untuk menyediakan gerbang untuk menyediakan variabel A tapi yang dibalik. Ini variabel B yang dibalik. Variabel C yang dibalik. Sehingga yang pertama di sini adalah untuk gerbang N ada 3 input, kita beri masukan dari not A, kemudian B, kemudian C. Kemudian gerbang N berikutnya masukannya adalah A, B not, C. Gerbang N berikutnya inputnya atau masukannya adalah A, B, dan ini C not. Kemudian yang gerbang N terakhir inputnya dari A, B, dan C ya. Sehingga semua kemudian kita di sini simbolnya adalah jumlah, berarti kita OR-kan ya. Ada OR 4 input 1, 2, 3, 4. Sehingga nanti output F sama dengan, nah ini saya tuliskan, nah outputnya adalah sesuai yang dari tabel kebenaran rangsangan tadi, rangsangan dari tabel kebenaran. Ya, jadi ini disebut dengan rangkaian logika untuk perancangan dengan kaidah sum of product atau minterm. Ya, berikutnya kalau kita implementasikan yang ini di dalam rangkaian hardware ataupun simulasi, pasti hasilnya harus sudah sesuai dengan tabel di sini, ya, tabel di sini. Kita akan coba, misalkan, ya ini ya. Kita akan coba ini ya nanti. Sebelumnya kita lihat dulu. Di sini rangkaian logika lengkap ternyata dibutuhkan 3 gerbang not ya, 3 gerbang not 1, 2, 3. Kemudian 4 gerbang N 3 input. Jadi 1, 2, 3, 4 N jenis yang 3 input. Kemudian 1 gerbang OR yang 4 input. Nah, ini ya. Nah, nanti yang rangkaian yang ini bisa kita sederhanakan dengan fungsi yang sama ya, dengan output hasil yang sama, tapi ini lebih sederhana. Berarti nanti kita akan gunakan 2 cara, yaitu cara aljabar boolean, cara Karnaugh map. Kalau aljabar boolean berarti kita akan analisis dari rangkaian logika ini agar lebih sederhana menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan dulu nih. Ini saya menggunakan simulasi Workspace ya. Ini saya sudah siapkan. Ini rangkaiannya. Bisa dilihat ya. Ini saya perbesar. Nah, jadi ada input A, B, dan C.
Misalkan pertama kita kondisinya adalah 0, ini 0 ya. B-nya 0, C-nya 0. Kita running. Nah, ini berangkas akan 0, tidak akan bisa dibuka, tidak terbuka. Misalkan si A sekarang ini manajer A akan masukkan kunci A. Nah, tetap 0. Kemudian B ini kita ke 1, masukkan kunci nggak mau. C kita masukkan kunci juga nggak mau. Jadi misalkan sekarang kita coba antara A dan B. A-nya ini 1, masukkan kunci, dan B-nya 1, masukkan kunci. Maka di sini akan logika 1, ya, outputnya berarti ini berangkasnya terbuka. Nah, kita coba kombinasi antara misalkan ini A-nya off atau A-nya ini tidak masukkan kunci, tapi antara B dan C. B dan C. Sekarang kita coba C. B dan C. Nah, ini berangkas juga bisa terbuka. Kalau misalkan B-nya tidak, tapi kombinasi antara C dan A atau A dan C. Coba kita. Nah, ini juga hasilnya adalah berangkas bisa terbuka. Ataupun ketiga-tiganya, berarti ini A-nya masukkan kunci, si B juga memasukkan kunci, C-nya juga memasukkan kunci. Maka ini berangkas akan terbuka. Kalau C-nya ini A dan B memasukkan kunci ya, kemudian C-nya tidak ada, nah tetap terbuka karena minimal terpenuhi ada 2 orang. Ya, saya kira itu ini sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi yang di sini sudah benar ya logikanya. Cuma di sini kalau kita membuat diproduksi ya, kita produksi, maka ternyata kita membutuhkan banyak komponen. 3 gerbang NOT, 4 gerbang AND, 3 input, dan 1 gerbang OR. Nah, maka nanti untuk lebih banyak menguntungkan sebenarnya dengan analisis aljabar boolean, gerbang ini itu bisa kita sederhanakan, ya, kita sederhanakan, dan fungsinya atau output logikanya juga sama persis dengan yang di sini. Maka nanti kita akan gunakan yang namanya hukum aljabar boolean karena kita sudah belajar aljabar boolean seperti ini ya. Jadi yang pertama rangkaian yang akan kita sederhanakan tadi adalah pengendali sistem kotak berangkas ya. Yang ini yang di atas di sini. Jadi rangkaiannya seperti ini. Bagaimana nanti dengan hukum aljabar boolean akan lebih simpel, lebih sederhana, sehingga kalau kita produksi massal akan lebih murah ya, karena komponennya akan simpel, lebih sederhana. Bagaimana kita akan menyelesaikan ini rangkaian ini ya? Kita pertama coba lihat di sini yang kotak merah ini. Jadi kalau ada variabel misalkan C0 or C sama dengan 1. Kemudian A, N1 adalah A. Kemudian C plus 1 atau C or 1 adalah 1 ya. Sehingga kita kembali ke sini. Di sini kita lihat ada variabel yang sama itu di bagian ini ya. Nah, ini ada AB, di sini ada AB. Berarti AB ini bisa dikeluarkan seperti ini. Nah, ini ya. Sehingga di sini AB dalam kurung kali ini ya dalam kurung atau N dalam kurung ini C0 plus C. Nah, C0 plus C itu adalah 1 di sini ya. Sehingga ini sama dengan 1. Berarti kalau sama dengan 1 bisa kita tulis nah seperti ini. A0 BC plus A B0 C plus AB N1. Nah, ini kita kembali ke hukum aljabar boolean. Sesuatu variabel ditambah atau N1 hasilnya adalah variabel itu. Sehingga kalau ini variabelnya adalah AB, N1 berarti menjadi AB. Ini sama aja tetap AB ini ya, seperti ini. Ya. Nah, sekarang
Bagaimana langkah berikutnya agar lebih sederhana? Nah, kita misalkan menggunakan cara satu lagi, tapi kita ganti dengan misalkan seperti ini, ya. Kita ganti dengan C plus 1. C plus 1 kan hasilnya 1 juga. Jadi ini boleh saya ganti ini. Akhirnya menjadi A not BC plus A, B not C plus AB kali C plus 1. Kemudian kita uraikan yang ini sehingga menjadi ABC plus AB. Nah, ini sekarang kita lihat apakah di sini sudah sederhana dibandingkan yang di atas. Masih bisa disederhanakan apa belum? Apa sudah ya? Masih bisa. Kalau masih bisa, sekarang kita lihat yang di kelompok variabel berikutnya. Di sini ada yang samakah? Di sini ada ini ya, A sama C, di sini A sama C. Sehingga ini AC bisa dikeluarkan. Kita lihat. Nah, ini ya. Ini tetap ABC di sini. AC dikeluarkan, kemudian B0 plus B plus AB. Ya. Kita tahu ini B0 plus B itu kan sama dengan 1 ini kan. Berarti ini nanti hasil akhirnya adalah ini sama dengan 1. Kalau 1 berarti ini tetap AC ya, menjadi AC. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita manipulasi kembali agar lebih sederhana. Ini sudah sederhana ya, apa sudah di sini sudah cukup. Nah, misalkan kita coba lagi berpikir kreatif. Misalkan ini kita ganti untuk 1 di sini diwakili oleh B plus 1. Maka menjadi ini ya, A not BC plus AC NB plus 1 plus AB. Nah, ini ya. Kemudian di sini kita akan lihat diuraikan kembali. Nah, ABC di sini ABC plus AC plus AB. Nah, kita lihat kembali di sini. Bagaimana, lebih sederhanakah atau sama ini? Sama rumitnya. Nah, coba kita berpikir ulang lagi. Di sini ternyata ada juga variabel yang sama, ini BC, sehingga ini BC bisa dijadikan 1, dikeluarkan, akhirnya menjadi BC di luar, kemudian di dalam adalah A0 plus A, kemudian plus AC plus AB. Nah, ini adalah yang paling sederhana ya, karena ini A0 plus C kan 1, sehingga hasil akhirnya adalah BC plus AC plus AB. Nah, inilah yang diinginkan karena rangkaiannya lebih sederhana. Kalau kita buat pengendalinya, kita hanya butuh gerbang N3 ya. Kemudian tambah gerbang OR. Jadi seperti ini. Nanti seperti ini ya. Ini lebih sederhana. Nah, jadi kalau kita pabrikasi, kita buat pengendalinya, kita jual, ini lebih murah dan hasilnya pun sama ya, sama persis. Hasil ini hanya butuh 3 gerbang N, 1 gerbang OR, ya cukup ini. Nah, kita coba lihat untuk simulasinya. Simulasinya tadi saya sudah buat, ini yang versi sederhana, yaitu yang mana tadi? Kita lihat yang lebih sederhana ini. Nah, ini ya, ini lebih sederhana. Saya zoom biar lebih jelas. Oh, terlalu besar. Tidak apa-apa. Nah, ini ya. Coba kita running. Pertama, kondisinya adalah tidak ada kunci yang dimasukkan, yaitu A dan B dan C tidak masukkan kunci, maka ini berkasnya akan tertutup. Kemudian si A akan memasukkan kunci, tertutup, tidak bisa buka. Kemudian B masukkan kunci juga nggak bisa. Kemudian C
memasukkan kunci juga nggak bisa. Sekarang kita coba misalkan A dan B. Kita lihat di sini nanti ya perubahannya. Nah, A dan B masukkan kunci, ini berangkas akan terbuka. Kemudian kita coba lagi A dan C, ini juga akan terbuka. Kemudian kita coba B dan C ya, kita sekarang coba B dan C, B dan C. Nah, ini terbuka. Nah, saya kira itu ini sudah sesuai dengan yang tadi, atau ketiga-tiganya ini, misalkan A juga membuka, B juga membuka kunci, bawa kunci ini ya terbuka. Nah, jelas ya. Jadi ternyata aljabar boolean tadi itu yang kita pahami di minggu sebelumnya itu ternyata bermanfaat, utamanya untuk analisis agar rangkaian logika lebih sederhana dan fungsi kegunaan logikanya juga sama persis dengan yang versi sebelumnya. Ini yang lebih rumit, rangkaian logikanya ternyata lebih sederhana dengan analisis aljabar boolean. Ya, sampai di sini sudah jelas ya, sudah jelas ya. Itu adalah analisis yang namanya adalah sum of product. Kalau sudah jelas, yang berikutnya adalah ini product of sum. Product of sum. Jadi produk itu sama dengan n atau perkalian ya. Sum itu sama dengan jumlah atau or. Jadi kalau product of sum adalah perkalian dari beberapa. Jadi product of sum itu jadi beberapa ya, perkalian dari atau n dari beberapa or gitu. Produk itu adalah n, kemudian of dari sum itu adalah or. Jadi seperti ini. Prosesnya adalah logika or, kemudian n logika or, n logika or, n logika or, dan seterusnya. Dan kita fokusnya sekarang pada output yang berlogika 0. Dan variabel yang berlogika 1 kita akan balik. Jadi kita akan buat di atasnya ada notnya. Ini cara berpikirnya kebalikan dengan sum of product. Kalau ini adalah product of sum, min term, ini sekarang max term. Nah, sekarang kita tengok tabel kebenaran sebelumnya. Jadi kembali ke kasus berangkas. Jadi ini tabel kebenaran yang sudah dibuat di sistem sebelumnya. Masih tabelnya masih sama ya. Cuma kita sekarang untuk implementasinya menggunakan yang namanya product of sum. Pertama adalah fokusnya ke output sama dengan 0. Ini 1 di sini, di sini, di sini, dan di sini. Sehingga kita susun logika untuk yang baris pertama ini adalah tadi kembali ya, kalau variabelnya adalah 0 berarti tetap, tapi kalau ada 1 itu akan dibalik. Nah, kita variabelnya di sini adalah A plus B plus C. Kemudian yang berikutnya ini ya, N ini A plus B plus C not. Kenapa C-nya dinotkan? Karena ini logikanya 1. Kemudian yang berikutnya adalah A, B not, C. A, B not, C. Jadi B-nya ini adalah 1, berarti dinotkan. Sekali lagi ini cara berpikirnya kebalikan dengan sum of product ya. Kebalikan dengan sum of product. Kemudian yang berikutnya adalah A not plus B plus C. Ini yang garis yang ini. Ya. Sehingga kalau kita susun dalam bentuk rangkaian logika menjadi ini rangkaian logikanya, persamaan logikanya ini ya, persamaan logikanya. Kemudian yang berikutnya ini sehingga
Ini bukan rangkaian tapi persamaan saya tulis ya. Yang persamaan. Simpan dulu. Ya, kita tampilkan kembali. Ya. Jadi persoalan logikanya adalah ini. A or B or C di N-kan dengan A or B or C not di N-kan dengan A or B not or C di N-kan dengan A not or B or C. Sehingga ini kita akan gambar dalam bentuk rangkaian logika seperti ini. Ini ya. Ini. Jadi yang or di atas di sini, ini adalah dari A, kemudian ini B, ini C. Nah, kalau di sini adalah yang kedua, or kedua, A, B, C not ya. Dan ini pun kalau kita simulasikan dengan workspace juga hasilnya sama. Jadi ada dualisme ya, dualisme dalam perancangan rangkaian elektronika digital, yaitu sum of product dan product of sum. Ini kembali ke POS dan yang sebelumnya adalah SOP ya, product of sum. Saya kira itu untuk perkuliahan kali ini. Nanti lebih jelasnya berarti harus lebih banyak berlatih. Akan saya berikan beberapa persoalan yang Anda akan kerjakan. Saya kira itu cukup ya. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.